Bismillah. Baik kawan-kawan, kita lanjutkan terkait dengan bagaimana cara penginputan untuk inputan anggaran. Ya, setelah kalian masuk untuk akun yang telah disampaikan sebelumnya, kalian tinggal masuk ke menu anggaran. Dan kalian pastikan sudah mendownload file Excel yang telah diberikan. Ya, ada dua sheet. Sheet pertama 00.01 dan 00.02. Pastikan kalian membuka yang sheet 00.01 yang akan menampilkan terkait dengan program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi dan kegiatannya adalah pengelolaan pendapatan daerah. Ini adalah kegiatan yang nantinya berisi inputan rekening. Ya, nantinya kawan-kawan akan diminta untuk memasukkan data-data yang ada di Excel ini. Bagaimana caranya? Pastikan kalian mempunyai program dengan kegiatan ini. Sebelum nantinya kalian menginput terkait dengan anggarannya. Baik, kita lanjut. Untuk pertama, kalian masuk di inputan masuk ke inputan program. Nanti tampilannya seperti ini. Yang sudah ada inputannya, pastinya isinya banyak ya. Kalian klik tambah program baru. Kemudian kalian masukkan 00. Ya, masukkan 00 dan pastikan kalian menginputkannya sesuai yang ada di dalam Excel-nya. Oke. Kode programnya 00, nama programnya ya sesuai dengan di Excel. Klik submit. Nah, nanti kalian akan mendapati program yang kalian tadi sebelumnya telah isi. Kemudian kita masuk ke menu anggaran lagi, kemudian di inputan kegiatan. Ya, di inputan kegiatan, kita tinggal klik tambah kegiatan baru, pilih program yang tadinya telah di-input, ya, masukkan sesuai dengan kode yang ada di sini, yaitu 01. Ingat, cukup memasukkan 01 karena kode 00 telah diinputkan di bagian program. Jadi kalian tinggal memasukkan 01. Nah, di sini telah ada kode kegiatan yang telah ditambahkan kode program sebelumnya. Jadi, kode kegiatan itu berisikan 2 digit pertama, yaitu kode programnya. Kemudian, ada titik dan digit keduanya itu merupakan kode kegiatannya. Maka, kawan-kawan diharapkan mengisikan kode program hanya 2 digit dan kode kegiatan pun juga hanya 2 digit. Ya, pastikan kode program 2 digit dan kode kegiatan 2 digit. Nantinya kode kegiatan akan mengambil kode program dan memasukkan kode kegiatan yang diinput. Maka akan tertampil 00.01 seperti halnya yang ada di dalam inputan ini sebagai kode kegiatannya. Baik, tinggal memasukkan nama kegiatannya, yaitu pengelolaan pendapatan daerah. Kita masukkan dan klik submit. Ya, setelah kalian mendapati inputan kegiatan telah dimasukkan, kalian masuk lagi di inputan anggaran dan kalian masukkan inputan terkait dengan PPAS. Klik saja inputan PPAS. PPAS adalah plafon prioritas anggaran sementara. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memasukkan data nominal yang ditetapkan dari tiap SKPD. Artinya, anggaran itu sudah dibatasi dengan nominal berapa. Ya, itu masuknya di PPAS. Plafon prioritas anggaran sementara. Oke, kita klik PPAS-nya. Inputannya cukup memasukkan terkait dengan nilai plafon anggaran. Ya, kawan-kawan boleh memasukkan 100 triliun. Banyak tuh kan ya. Nah,
Bentar, ini masih ini masih 100 miliar ya, kurang nolnya. Oke. Ini baru ya 100 triliun ya. Pastikan nolnya ada berapa nih? Ya, 2 dan ini 9. Maaf, 12. Ini 9 miliar. Nah, ini triliun. Ya, berarti ada 14 nolnya. Pastikan kalian menginput dengan benar 100 triliun. Kalau sudah tinggal klik submit. Ya. Kenapa 100 triliun? Karena agar tidak terganggu ya pada waktu menginput. Nanti takutnya kalau pas waktu input anggaran PPAS yang ditetapkan terlalu rendah, nanti anggarannya tidak banyak, tidak bisa input banyak-banyak ya. Artinya nanti terbatasi oleh PPAS-nya. Jadi pastikan inputnya aja minimal 100 triliun ya. Baik, kita lanjut. Setelah menginputkan PPAS, kalian input anggarannya di dalam inputan anggaran. Klik saja inputan anggaran. Ya, nanti tampilannya seperti ini. Kalian klik tambah anggaran baru. Ya, di sini kalian akan diminta memasukkan program dan kegiatan dan peserta dengan rekeningnya. Ya, rekening ini menyesuaikan dengan rekening yang ada di kode rekening pemerintahan. Ya, nanti akan menggunakan data yang ada di Excel. Baik, datanya sama seperti di Excel ini. Jadi kawan-kawan akan diminta untuk menginput kegiatan dari pengelolaan pendapatan. Di mana kegiatan pengelolaan pendapatan ini berisikan kode rekening dari pendapatan yang ada di pemerintah daerah. Oke. Kawan-kawan jangan terpaku terkait dengan ini ya, rekening yang belum sampai ke sub rincian objek. Ya, bisa dilihat saya sedikit perbesar. Nah, di sini 00 ini menunjukkan adalah program. 00.01 ini menunjukkan terkait dengan kegiatan. Terus 00.01.4, nah, saya perjelas, 4-nya di sini, nah ini menunjukkan terkait dengan rekening akun. Ya, rekening akun 4 itu merujuk ke pendapatan daerah. Nah, kemudian 00.01.4.1. Baik, setelah ini kita tinggal melihat digit setelah dari kode kegiatannya ya. Berarti di sini 4.1. 4.1 itu merujuk ke rekening objek. Maaf, rekening kelompok. Ya. Rekening kelompok. Jadi setelah pendapatan daerah itu 4.1-nya adalah pendapatan asli daerah. Kemudian di sini ada 4.1.01. Nah, ini masuk ke jenis ya. Kemudian 4.1.01.01 ini merujuk ke objek. Ya, objeknya pajak kendaraan bermotor atau PKB. Kemudian masuk lagi yang lebih rinci yaitu rincian objek, yaitu di sini PKB mobil penumpang sedan. Lanjut lagi yang lebih rinci yang itu di sini 4.1.01.01.01 dan titik 0001. Ini masuknya ke sub rincian objek PKB dengan nama PKB mobil penumpang sedan pribadi. Ya, seperti itu. Maka kawan-kawan harus ingat bahwasanya akun itu berisikan cuma 1 digit. Nah, ini merupakan bagian dari bagan akun standar yang biasanya kalian dapati di dalam pelajaran akuntansi keuangan daerah. Nah, di
MALP ini diperjelas dengan inputan anggarannya. Jadi kawan-kawan, dalam menentukan rekening, pastikan kalian paham terkait dengan data yang diberikan. Bahwasanya setelah kode kegiatan itu adalah kode rekening, yang dimana berisikan ada akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Nah, akun 4. Nah, ini kan merujuknya ke pendapatan ya. Dan kelompok. Oke. Ya. Ini 4.1. Maaf, harus saya kasih petik 4.1. Nah, kemudian untuk jenis itu 4.1.01. Nah, dia masuknya ke pajak daerah. Jadi PAD itu berisikan ada juga pajak daerah. Ya, selain retribusi ya. Kemudian objek. Nah, ini masuknya 4.1.01 dan .01. Masuknya ke pajak kendaraan bermotor atau PKB. Ternyata di PKB sendiri dirincikan lagi menjadi, saya perbesar ya, 4.1.01.01 dan .01. Nah, ini merujuk ke rincian objeknya. Jadi ternyata pajak kendaraan bermotor ada rinciannya, yaitu PKB mobil penumpang sedan. Dan ternyata dari PKB mobil penumpang sedan itu dirincikan lagi, ya. Ada 4.1.01.01 dan .01 dan ditambah lagi .0001. Nah, ini merujuk ke PKB mobil penumpang sedan dan pribadi. Ya, bisa dilihat di sini pun juga ya. Nah, inilah di sininya. Nah, selain yang pribadi ternyata ada umum juga. Nah, sedan. Kemudian ada yang 04, yaitu maaf yang di terakhirnya 0004 ya, yaitu PKP mobil penumpang sedan untuk pemerintah daerah. Ya. Jadi ini yang akan kalian masukkan ke dalam inputannya. Seperti apa? Baik, kita masuk ke aplikasinya. Pertama, kalian pilih programnya, yaitu 00, terkait dengan program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi. Kemudian pilih kegiatannya, yaitu 00.01, merujuk ke kegiatan pengelolaan pendapatan daerah. Kemudian kalian masukkan terkait dengan rekeningnya. Ya, rekening untuk kelompok. Tadi kan masuknya 4.1 ya, yaitu PAD, pendapatan asli daerah. Kalau di sini, ini ditunjukkan keseluruhan dari rekening yang ada. Nah, kita input 4.1 terkait dengan PAD untuk level kelompok. Kita lanjut lagi yang lebih rinci, yang level jenis. Nah, dari PAD, level jenisnya kita pilih yang pajak daerah, ya kan? Sesuai dengan data Excel tadi, yaitu ini 4.1.01. Oke, kita lanjut lagi yang lebih rinci setelah level jenis, yaitu objek. Masuknya ke 4.01.01, yaitu PKB, pajak kendaraan bermotor. Kemudian lebih rinci lagi, yaitu terkait dengan rincian objek. Kita pilih 4.01.01.01.01, yaitu PKB mobil penumpang, yaitu sedan. Nah, ini adalah salah satu, ada beberapa inputan ya yang ada di PKB, ya, ada mobil, jeep, minibus, bus, dan seterusnya. Kita pilih yang sesuai di Excel-nya saja. Kemudian kita lanjut ke sub rincian objek, lebih rinci lagi. Nah, inilah betapa kompleksnya sekarang ya pemerintahan. Kalau dalam soal anggaran lumayan ribet ya. Baik, kita pilih yang pertama, yaitu di PKB untuk sedan pribadi. Kita masukkan nominalnya, dimasukkan sesuai yang ada di dalam Excel. Ingat kawan-kawan, saran saya atau mudahnya, kalian cukup memasukkan data yang ada
jumlahnya atau maaf ada angkanya dengan tidak tercetak tebal. Artinya yang tanpa dicetak tebal kalian inputkan. Nah, ini kan yang tanpa dicetak tebal ya. Nanti kalian inputkan satu-satu nominalnya. Kalau yang tercetak tebal ini kan ini adalah penjumlahan ya dari beberapa rincian objeknya. Ya. Oke, maaf. Kita lanjut ya. Di sini PAD-nya yang ada di Excel, kalian cukup masukkan saja yang tidak tercetak tebal. Nanti inputkan satu-satu ya. Oke, setelahnya ini adalah sedan pribadi ya, kita masukkan nominalnya 7413 berapa tuh? 086 00 ya. 123. Oke. 7 apa nih? 7 miliar ya. 7 miliar 413 juta 86.000. Kemudian tinggal disubmit saja. Nah, ini adalah inputan anggarannya untuk yang pertama yang berasal dari kegiatan pengelolaan pendapatan daerah. Nama rekening yang di sini yang muncul adalah rekening dari sub rincian objek dengan nominal 7 miliar sekian-sekian. Maka kita tambahkan lagi dengan inputan yang sama ya setelah dari PKP dari mobil penumpang sedan pribadi kita menuju yang ke umum. Nah, kita nanti tinggal masukkan lagi programnya, kemudian kegiatannya, kemudian levelnya ya. Masih sama. Yang berbeda adalah di bagian sub rincian objeknya. Kita pilih yang umum. Kemudian kita lihat di sini nilai nominalnya 33 juta 68.000 33 068 800. Ingat memasukkannya harus tepat, tidak boleh beda. Oke, sudah. Nah, inilah inputannya yang perlu kalian lakukan. Berarti kalian harus input yang di PKP mobil penumpang sedan untuk pemerintah daerah. Kemudian ada juga PKP mobil penumpang yaitu jeep. Kemudiannya jeep umum. Nah, jeep umum murah sekali ya, yaitu 994.300. Ya, ini kalau umum maksudnya adalah mobilnya ini dibuat menjadi transportasi umum. Nah, karena sedan ada juga ya untuk taksi biasanya dijadikan sebagai transportasi umum. Kemudian yang jeep ini ya kan jarang sekali jeep dijadikan transportasi umum. Nah, maka nominalnya ditargetkannya kecil ya. Baik, kita lanjut. Untuk nantinya kawan-kawan silahkan diselesaikan dulu dari yang kegiatan 00.01 nanti lanjut ke kegiatan 00.02. Dan ingat, kalian cukup memasukkan inputan dari angka yang tidak tercetak tebal. Ya, berarti nanti sampai bawah sini, nanti melewati dari pendapatan transport dan lain-lain pendapatan daerah yang sas. Ya, sampai sini ya pendapatan hibah. Oke, baik kawan-kawan, silahkan kalian kerjakan. Semoga dipermudah ya. Baik, assalamualaikum. Selamat sore.